Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Amal rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh ini kita bisa bermuajahah kembali untuk sama-sama menunaikan perintah Allah, yaitu thalabul ilmi. Baik, insyaallah di dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan sebuah tema lanjutan, yaitu rahasia qalbu, yang dinukil di dalam kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam kitab ini Imam Al-Ghazali telah menyampaikan beberapa alasan mengapa kita harus memelihara hati kita, menjaga hati kita, bahkan selalu memperbaiki hati kita. Ada 5 alasan, Pak. Ya. Di antaranya alasan yang pertama adalah merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah telah berfirman, "Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum." Dan Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kamu semua. Karena Allah Maha mengetahui bukan hanya apa yang nampak, bukan hanya yang syahadah, tetapi yang gaib, yang tersembunyi di balik apapun, termasuk yang terlintas di dalam kalbu kita, Allah mengetahui. Artinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari penglihatan Allah. Oleh karena itu, maka kita tidak bisa menipu Allah, tidak bisa memanipulasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbaik-baiklah kita kepada Allah. Atau lebih tepatnya, jujurlah kita kepada Allah. Hati kita di hadapan manusia, kita bisa tidak jujur, bisa curang, bisa bersembunyi, bisa berpura-pura di hadapan manusia. Tetapi janganlah kita mencoba berpura-pura di hadapan Allah. Atau lebih keras lagi, janganlah kita mencoba menipu Allah, karena Allah tidak bisa ditipu. Nah, berkaitan dengan itulah maka sangat penting kita untuk mengontrol hati kita, mengontrol setiap lintasan hati kita, dan kemudian berusaha selalu memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan, kekeliruan-kekeliruan, bahkan kebocoran-kebocoran di dalam organ kolbu kita. Kolbu ini merupakan organ nurani, organ ilahiyah, organ ruhaniyah, yang tidak bisa dilihat. Jadi di dalam diri kita ini ada ruh. Bahkan yang membuat kita bisa berjalan, membuat kita bisa bicara ini adalah ruh, karena adanya ruh. Begitu ruhnya diambil oleh Allah, maka tidak ada gunanya jasad itu. Nah, organ daripada jasad ruh, organ daripada ruh itu adalah kolbu. Kalau organ dohir adalah jantung, paru-paru, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, makanya kita diwajibkan bukan hanya menjaga dan memelihara organ dohir, tetapi juga diwajibkan memelihara organ batin kita. Firman Allah yang lain, yang alasannya itu adalah innahu alimum bidzati sudur.
Sesungguhnya dia Allah itu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada. Jadi apa yang tersembunyi di dalam dada, keinginan kita, harapan kita, ya, kemudian juga kepura-puraan kita itu diketahui oleh Allah. Nah, ini akan dinampakkan nanti bukan hanya di dunia, di akhirat. Di dunia dan di akhirat akan dinampakkan oleh Allah apa yang tersembunyi tadi. Ya, apa yang tersembunyi tadi. Nah, kemudian alasan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus memperbaiki kalbu kita, serius untuk menengok selalu keadaan kondisi hati kita. Ini harus lebih serius daripada memantau kondisi dohir. Mungkin selama ini kita sering fokus memantau kondisi dohir. Sakit dikit langsung minum oskadon gitu ya. Atau langsung berobat ke dokter. Tetapi ketika hati kita ada masalah, hati kita terganggu, seringkali kita abaikan. Padahal semestinya kita lebih serius memantau hati kita dibandingkan dohir kita. Karena ketika hati kita terobati, hati kita sembuh, hati kita selamat, maka dohir juga insya Allah selamat mengikuti. Tanpa perlu diobati. Alasan yang kedua adalah qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Kata Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum, tidak melihat rupa kamu. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa kamu dan badan kamu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah itu melihat hati kamu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Allah tuh nggak lihat kita ini seganteng apa. Allah tidak pernah melihat secantik apa ibu-ibu, segaya apa, sehebat apa, sebagus apa, semahal apa pakaian kita, dan semewah apa mobil dan rumah kita. Nggak dilihat sama Allah. Karena Allah itu Al-Ghaniyyu, Allah itu Maha Kaya, Al-Mughni, Maha Mengayakan. Nggak dilihat sama sekali. Yang dilihat adalah apa? Yang ada di dalam kalbu kita. Sejauh mana kebersihan hati kita, sejauh mana keselamatan hati kita, itu yang dilihat. Walaupun pakaiannya kumuh, pakaiannya lecek, rumahnya juga rombeng, makan sehari-harinya dengan ikan asin, tapi kalbunya selamat, tauhidnya terjaga, hatinya baik, maka dia dimuliakan oleh Allah dibandingkan orang yang serba ada, tetapi penuh dengan kecurangan, kecilasan, kebinasaan dan sebagainya. Walaupun dia gaya di mata manusia. Kalau kita kan beda. Yang kita lihat adalah penampilan. Semakin hebat penampilannya, semakin kita muliakan, semakin kita hormati. Tapi ketika berpakaiannya gembel, sendalnya cepit sebelah, sobek-sobek, seringkali kita hinakan. Padahal boleh jadi dia lebih mulia dibandingkan kita. Itulah bedanya kita dengan pandangan Allah. Jadi kata Nabi, Allah itu tidak melihat rupa kita. Kenapa Bapak Ibu? Walaupun kita ganteng, cakep, cantik, yang menciptakan Allah. Apa hebatnya? Apa yang perlu dibanggakan dengan kegantengan kita? Apa yang perlu kita banggakan dengan kecantikan kita? Yang itu bukan hasil prestasi kok. Bukan hasil pesan. Apa kita pernah pesan kita dilahirkan dalam keadaan ganteng? Dalam keadaan cantik? Enggak. Apa kita pernah pesan bahwa kita dilahirkan dari seorang bapak yang bernama Anu? Dengan nasab Anu? Tidak, semua itu adalah qadrat iradat dari Allah. Jadi bukan hasil prestasi kita dilahirkan dari seorang bapak yang mulia, nasabnya mulia, bukan prestasi, bukan hasil mujahadah. Makanya tidak istimewa di hadapan Allah yang menakdirkan itu. Ini perlu kita pahami karena seringkali kita keliru dalam menilai orang. Ya, melihat orang yang dimuliakan, yang dihormati dengan yang tidak. Gitu. Jadi lihatlah pandangan Allah saja. Lebih baik kita fokus kepada pandangan Allah daripada fokus kepada pandangan manusia. Manusia terserah menilai kita seperti apa. Yang penting kita ingin dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting, Pak. Karena apa? Pandangan manusia ini relatif. Pandangan manusia ini fana. Pandangan manusia ini seringkali keliru. So, kita lihat. Ketika misalkan
melihat seseorang, itu pasti di antara bapak-bapak beda-beda pendapatnya. Yang ini orang itu hebat loh, gini-gini. Tapi kata yang lain, enggak, menurut saya biasa aja. Nah lihat, pandangan manusia itu relatif sama sekali. Makanya bagaimana kita berharap kepada pandangan yang relatif? Ini akan membuat kita kecewa. Kalau kita ingin dipandang, ingin dilihat manusia, tidak perlu, lihatlah pandangan Allah. Biarlah Allah yang menilai kita seperti apa. Karena ketika Allah akan memuliakan seseorang, tidak ada seorang pun yang akan bisa menghinakan dia. Sebaliknya, ketika Allah akan menghinakan seseorang, tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan dia. Kemuliaan dan kehinaan ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Nah itu alasan yang kedua, kenapa kita harus menjaga hati kita, karena Allah melihat hati kita, bukan penampilan kita, bukan pakaian dan kemewahan yang kita miliki, bukan sama sekali. Maka sebaiknya lah kita fokus di situ. Kemudian alasan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus menjaga hati kita, senantiasa bermujahadah memperbaiki hati kita. Alasan yang ketiga adalah annal qalba malikun muta'un wa ra'isun muttaba'un. Karena sesungguhnya hati itu adalah raja muta'un yang ditaati. Hati itu adalah raja yang ditaati, wa ra'isun muttaba'un, dan pemimpin yang diikuti. Jadi bagi diri kita, bagi anggota tubuh kita, hati itu raja. Karena faktanya, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu tergantung kondisi hati kita. Sok aja kita lihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh seseorang ketika marah. Kelihatan kan dari wajahnya, matanya merah melotot, mukanya merah padam, badannya tegang, suaranya keras, membentak-bentak. Kita tahu dia sedang marah. Nah itu, hatinya sedang marah, pasti refleksnya begitu. Anggota tubuh digerakkan oleh hatinya untuk melakukan hal seperti itu. Tapi ketika hatinya damai, tenang, beda lagi gesturnya. Jadi hati itu ibarat raja, ibarat pemimpin. Raja yang ditaati, pemimpin yang diikuti. Makanya hati-hatilah menjadi seorang raja, hati-hatilah menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, alangkah pantasnya kalau kita menjaga raja ini, hati kita. Karena setiap lintasan hati, apa yang ada dalam hati, itu akan mempengaruhi cara kita bicara, cara kita bergerak dan bertindak, dan memperlakukan diri kita, memperlakukan orang lain, tergantung hati kita. Bahaya kan? Kalau hatinya nggak beres, pasti yang diomonginnya nggak beres, yang dilakukannya nggak beres, dan sebagainya. Jadi semua kemaksiatan, semua kemungkaran, kebaikan, kesolehan itu sangat tergantung kepada kondisi hatinya. Sangat jarang, Pak. Sangat jarang. Hatinya misalkan ke kanan, tiba-tiba perbuatannya ke kiri. Jarang begini. Jarang. Pasti sesuai dengan kondisi hatinya. Ya. Gitu. Bapak-bapak hadir di sini itu sebetulnya diajak oleh hati bapak-bapak dan ibu-ibu untuk hadir di pengajian ini. Hatinya yang ngajak. Saya subuh ini mau hadir di situ pengajian. Karena hati bapak-bapak dan ibu-ibu ngajak untuk ikut pengajian. Tapi kalau hati bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ngajak, bahkan menolak pengajian, insya Allah tidak akan duduk di sini, Pak. Pulang ke rumah, walaupun di rumah cuma tidur atau main HP. Karena hatinya nggak mau, tidak mau duduk di pengajian. Nah itu seperti gitu. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya kondisi hati ini. Fal a'dha'u kullaha tab'un. Dan anggota-anggota tubuh yang lain itu mengikuti. Fa idza saluhal matbu'u saluhat tab'u. Apabila baik yang diikuti, maka baiklah yang mengikuti. Yang diikuti itu berarti raja. Maka baik juga yang akan mengikutinya. Jadi sangat tergantung kepada yang diikuti. Jadi kalau yang diikutinya ini baik, maka pengikutnya akan baik. Tapi kalau yang diikutinya ini salah, selalu salah, maka pengikutnya akan salah. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pemimpinnya banyak salah,
maka yang dipimpinnya banyak salah juga. Kalau rajanya juga banyak salah, rakyatnya juga akan banyak salah. Jadi rakyat tergantung raja, yang dipimpin tergantung para pemimpin. Nah, kita ini tergantung daripada raja kita, yaitu hati kita. Wa idza istaqamul maliku istaqamatur ra'iyah. Apabila istiqomah, tegak lurus raja itu, maka istiqomah dan tegak lurus jugalah rakyatnya. Jadi anggota tubuh kita ini, mata, hidung, telinga, kaki, ini ibarat rakyat. Ibarat rakyat yang dikendalikan dan diperintahkan diatur oleh rajanya, yaitu kolbu kita. Jadi apabila kolbunya hatir, kolbunya baik, rajanya baik, maka seluruh anggota badan juga menjadi baik. Matanya menjadi baik, ketika hatinya baik, matanya baik, tidak mau melihat yang sembarangan, tidak mau melihat yang haram. Ketika hatinya baik, tunduk kepada perintah Allah, telinganya tidak mau mendengar yang haram. Begitu juga tangan, kaki, lidah, dan semuanya. Tetapi kalau hatinya jahat, hatinya buruk, maka setiap yang dilakukannya berupa keburukan dan kemaksiatan. Nah, itu. Wa yubayyinu laka dzalika ma ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan itu, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hadis yang sangat masyhur di sini. Annahu qala, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita ini, jasad ruhani kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila rusak daging tadi, yaitu kolbu tadi, maka rusaklah seluruh anggota badan kita. Illa wahyal kolbu, yaitu kolbu katanya. Jadi apabila, kata Nabi, apabila baik kolbu itu, maka baiklah seluruh jasadnya. Apabila rusak kolbu itu, maka rusaklah seluruh jasadnya. Artinya perbuatannya, amaliyahnya, anggota tubuhnya rusak semua. Ini ditutur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkaitan dengan kolbu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, alasan yang keempat, kenapa kita harus betul-betul serius, ya, mendandani hati kita, mendandani kolbu. Setiap hati, setiap detik, karena lintasannya aja mulai dari tadi malam sampai subuh ini, itu warna hati kita tuh macam-macam. Apalagi yang semalam tidak tidur. Itu ketika tidak tidur tuh pasti berkecamuk tuh macam-macam. Nanti subuh takut kesiangan, ya, karena mau hadir di pengajian. Kalau niatnya mau hadir di pengajian, luar biasa tuh. Insya Allah tidak tidurnya begadangnya tadi malam, karena niatnya mau hadir di pengajian subuh ini, itu dinilai tahajud di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena dia niat mau hadir di pengajian, takut kesiangan kalau tidur. Nah, berkecamukan hati kita seperti itu. Sampai hari ini ketika duduk di sini, hati kita sudah lain lagi warnanya. Begitu dahsyat, ya. Alasan yang keempat adalah innal qalba khizanatu kullu jawharil abdi nafisin wa kullu ma'nan khatirin. Kalbu kita itu, Bapak Ibu sekalian, ibarat khizanatu kullu jauhar, ibarat lemari atau berangkas tempat-tempat mutiara. Jadi hati kita itu tempatnya mutiara-mutiara, tempatnya jauhar. Jauhar ini mutiara terindah. Jadi di hati kita ini tempat mutiara-mutiara kehidupan, mutiara yang indah. Itulah makanya Allah melihat hati kita, karena disitulah Allah menempatkan mutiara-mutiara terindah itu. Jadi bukan di kantong kita, di baju kita, bukan. Bukan di rumah kita, di sawah kita, tetapi di kolbu kita mutiara-mutiara kehidupan yang Allah titipkan itu. Apa sih mutiara-mutiara yang Allah titipkan itu? Jadi perlu saya ulangi di sini, jangan dilihat nanti dibelek dadanya,
dicari oleh dokter mana sih mutiaranya, ketemu nggak? Bukan itu, ini jasad. Tetapi ini anggota ruhani, tidak bisa dilihat. Tetapi ada di dalam diri kita dan mempengaruhi kita. Apa mutiara yang ada dalam hati kita, Pak? Yang nanti Allah masukkan di situ. Makanya ada orang yang mendapatkan mutiara itu, ada yang tidak. Tergantung apa? Tergantung tempat. Karena mutiara itu tidak bisa ditempatkan sembarangan. Tidak akan ada mutiara yang indah ditempatkan di comberan, Pak. Atau di tempat sampah, nggak bakalan. Pasti mutiara ini ditempatkan di lemari yang indah, yang berkaca kristal, yang wangi, yang bersih. Baru pantas ditempatkan mutiara di situ. Tidak mungkin mutiara ditempatkan sembarangan di tempat sampah, bersatu dengan bekas-bekas yang busuk. Tidak mungkin. Makanya orang-orang yang nanti mendapatkan mutiara ini, dengan syarat bersihkanlah tempatnya terlebih dahulu. Harus kita ketahui apa saja mutiaranya, karena ketika Bapak Ibu nanti dititipi mutiara itu, jaga mutiara itu baik-baik. Karena tidak semua orang mendapatkan mutiara itu. Apa mutiaranya, Pak? Yang pertama adalah akal. Ini mutiara. Jaga. Karena ternyata ada orang yang awalnya dikasih akal, tapi akalnya dia balik lagi oleh Allah, diambil lagi. Ada nggak Pak yang begitu? Ada. Siapa? Siapa yang tadinya dikasih akal, diambil lagi oleh Allah? Orang gila. Itu contohnya. Ketika akalnya diambil kan, sedeng, nang ning nggak jelas ya. Tuh lihat. Padahal dia masih hidup, ngomong masih bisa, tapi ngomongnya ngaco. Karena sudah nggak ada akalnya. Itu salah satu contoh yang akalnya diambil oleh Allah. Makanya ketika kita masih berakal, pelihara akal itu sesuai dengan perintah Allah. Jangan digunakan semena-mena sesuai nafsu. Jangan. Nanti seren kalau diambil oleh Allah, hilang akalnya. Tapi beruntung nggak orang yang hilang akal, Pak? Beruntung nggak? Beruntung. Karena nggak usah sholat, nggak usah ngaji, nggak usah puasa. Bebas dari kewajiban. Orang yang gila itu yang diambil akalnya oleh Allah itu bebas dari kewajiban. Nggak perlu ngaji di masjid, nggak perlu datang berjamaah ke masjid. Nggak perlu. Lepas kewajiban, Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ingin lepas dari kewajiban perintah dari Allah, maka gila. Na'udzubillah, na'udzubillah ya. Nah, gitu. Jangan mau lah ya. Jangan mau menjadi orang gila. Walaupun bebas dari kewajiban. Bebas, betul-betul bebas, Pak. Ya. Tidak dituntut oleh Allah ketika orang gila mau dititah puasa. Itu yang pertama. Kemudian mutiara yang kedua, apa yang Allah masukkan ke dalam kolbu? Apa itu? Ma'rifatullahi ta'ala. Ma'rifat kepada Allah. Jadi pengenalan kepada Allah ini Allah masukkan sebagai mutiara ke dalam kolbu seseorang yang pantas Allah berikan. Apa ma'rifat itu? Mengenal Allah dengan kalbunya. Jadi mengenal Allah itu dengan kolbu. Kolbunya mengetahui tentang Allah, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu bukan sekedar tahu menurut pikiran, menurut pengetahuan. Misalkan kita ditanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Allah itu ada? Ada. Ma'rifat itu tidak cukup itu. Itu belum dikatakan orang ma'rifat. Karena semua orang juga tahu. Anak kecil juga ketika ditanya tahu. Jadi yang dimaksud ma'rifat itu bukan sekedar dia bisa menyebutkan bahwa itu Allah. Bahwa Tuhan kita Allah. Itu mah baru nama. Tetapi maksud ma'rifat ini adalah mengenal. Mengenal apa? Mengenal zat Allah, mengenal af'al Allah, mengenal sifat Allah, mengenal asma-asma Allah. Itu maksudnya. Bukan sekedar tahu nama. Kalau tahu nama, orang kafir juga tahu. Ketika ditanya siapa Tuhannya orang Islam, Allah. Tahu dia. Yang menciptakan apa? Yang menciptakan alam, tahu. Tetapi itu namanya tahu nama, bukan tahu Allah. Nah, makanya tidak semua orang diberi ma'rifatullah. Ya. Ma'rifat ini ibarat cahaya dimasukkan ke dalam dada orang yang beriman, yang tempatnya sudah layak diberikan ma'rifat. Oleh karena itu, untuk mencapai ma'rifat, perbaiki kolbunya dulu. Tidak akan menemukan ma'rifat, tidak akan diberikan ma'rifatullah apabila kolbunya tidak dijaga. Bagaimana bisa mengenal Allah dengan baik? Ketika kita selalu berbuat culas misalkan, membiarkan hati kita dalam kebusukan, tidak akan diberikan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini mutiara, Pak. Kemudian mutiara yang ketiga apa, Pak? Basairul lati hiya nuqaddamu wal wajhatu indallahi azza wa jalla. Basirah, ketajaman mata batin, ketajaman mata hati. Ya karena hatinya sudah dibersihkan, Pak, sudah berkilau ibarat cermin, ibarat kaca, maka ketika ada cahaya masuk mantul. Cermin yang bersih, yang bening disenter oleh kita, maka cahaya itu akan mantul dan terlihat jelas. Tapi cahaya sebesar apapun, sekuat apapun disenter kepada cermin yang buram, penuh dengan lumpur, dengan debu, maka tidak akan jelas warna cahaya itu dan tidak akan memantulkan cahaya. Begitu juga kalbu seorang mukmin. Kalbu seorang mukmin ketika kalbunya bercahaya bersih, maka ketika nur dari Allah itu masuk, dia akan memantulkan cahayanya keluar. Nah, cahaya yang keluar dari kalbunya ini akan menyinari apa yang tersembunyi di alam semesta ini. Itulah yang disebut dengan basyirah, ketajaman mata hati. Seseorang yang dikasih basyirah oleh Allah bisa merasakan dan melihat sesuatu yang tersembunyi atas izin Allah. Karena tajamnya tadi, Pak. Itu. Dia bisa merasakan apa yang terlintas di dalam pikiran seseorang. Karena energinya, Pak, ketika dipantulkan energinya balik lagi, ada feedback. Ini bukan mistik, basyirah ini bukan mistik, tapi ini realita, dan ini adalah ilmiah. Karena cahaya itu adalah energi, maka ketika energi basyirah itu keluar dari dada seseorang, dari kalbu seseorang, mantul kepala jiwa seseorang, dia akan mengadakan feedback dan terlihatlah apa yang tersembunyi di dalam dada orang itu, atas izin Allah. Itulah disebut ketajaman basyirah. Itu luar biasa, Pak. Allah menganugerahkan seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang yang punya kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Energinya tervisualisasi, Pak. Ketika dipantulkan kepada orang di hadapan kita, energinya tervisualisasi, tergambarlah apa yang dipikirkan orang itu. Atau terasalah apa yang dirasakan oleh orang itu secara rohani. Karena apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh seseorang akan mengeluarkan energi. Energi itulah yang ditangkap oleh orang tadi melalui basyirahnya. Sehingga tervisualisasi seperti sebuah gambar. Oh, dia ini sedang mengalami masalah. Sedang bentrok dengan istrinya. Masalahnya ini. Tergambar seperti itu. Nah, orang-orang yang demikian yang bisa menjadi penyuluh bagi orang lain. Atau pengobat bagi orang lain. Ini tarafnya udah taraf orang-orang yang mendapatkan karomah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mutiara, diberi basyirah seperti itu, Pak. Ketajaman mata hati, ya. Kemudian mutiara berikutnya yang keberapa, Bu? Yang berapa? Mutiara berapa? Yang keempat sekarang, ya. Sekarang mutiara yang keempat. Suman niyatul khalisah. Niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas. Nih. Kita seringkali ingin hati kita ikhlas. Bagaimana hati kita ikhlas kalau niat ikhlas itu mutiara, Pak? Tidak akan ditempatkan niat ikhlas ini kepada hati yang kotor. Ya bagaimana bisa ikhlas? Wong hatinya penuh dengan debu. Ya. Bagaimana bisa ikhlas? Ikhlas itu hanya timbul dari hati yang sudah dibersihkan. Ikhlas itu adalah mutiara. Makanya bagaimana misalkan kita ingin ikhlas, ya kembali lagi, perbaiki hati kita, buang segala debu-debu kotoran yang dalam hati kita, maka Allah akan menanamkan keikhlasan itu. Nggak susah, Pak. Karena Allah menanamkan mutiara ikhlas itu, nggak susah untuk menjadi ikhlas. Sholat ikhlas, berjamaah ikhlas, ngaji ikhlas. Itu tidak akan susah. Tidak susah payah. Gimana sih supaya ikhlas? Tidak akan susah payah kalau sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita, bersihkan tempatnya supaya layak diberikan mutiara. Itu yang paling penting yang kita lakukan, Pak. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Bersihkan saja tempatnya, maka Allah akan berikan mutiara itu. Ya, itu. Akal, ma'rifat, basirah, niat ikhlas diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Kemudian yang kelima, ada 5 mutiara, Pak. Mutiara. Jadi panca mutiara.
Pancamutiara, bukan Pancasila, Pancamutiara. 5 mutiara Allah berikan kepada orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh membersihkan hatinya, membersihkan tempatnya, wadahnya, lemarinya. Yang kelima adalah anwa'ul ulumi wal hikmah, berbagai macam ilmu dan hikmah. Nah, Allah berikan Pak berbagai macam ilmu dan hikmah yang tidak terbatas kepada orang itu. Karena tempatnya layak. Contoh kita di rumah Pak. Di rumah kita punya buku-buku yang bagus, kitab-kitab yang bagus, Al-Quran yang bagus-bagus covernya. Apa kita mau letakkan sembarangan? Tentu tidak. Tidak mungkin kitab-kitab yang bagus, buku-buku yang bagus, yang berharga tadi kita tempatkan dekat tempat beras. Nggak mungkin. Tidak mungkin disimpan di dapur yang dekat dengan terasi dan bumbu bawang. Tidak mungkin Pak. Pasti kita akan simpan di lemari yang indah. Kita beli lemarinya, kemudian kita simpan di lemari yang indah. Karena tahu bahwa buku-buku dan kitab-kitab ini sangat berharga. Begitu juga lah ilmu Allah. Tidak akan diberikan kepada tempat yang masih kotor, Pak. Ilmu dan hikmah itu tidak akan diberikan. Hanya diberikan kepada orang-orang yang layak mempersiapkan tempatnya. Maka akan diberikan ilmu, Pak. Tidak akan susah. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni, ilmu yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalkan kitanya tidak menyiapkan tempatnya, berguru kemanapun, walaupun ke tengah gunung, ke jauh berguru, beak mana beak mending guru, tidak akan mendapatkan ilmu dan hikmah. Karena bukan hanya pengetahuan. Ilmu itu bukan pengetahuan, beda. Kalau pengetahuan itu apa yang kita ketahui berdasarkan akal pikiran. Ilmu itu adalah nur cahaya yang menyuluh diri kita menjadi lebih baik. Dengan ilmu itulah kita berbuat dan berperilaku. Kemudian mendapatkan hikmah di balik ilmu itu. Mendapatkan hikmah di balik ilmu itu. Nah, ini indah sekali kalau kita sudah menemukan hikmah di balik ilmu yang kita miliki. Menimbulkan kesejukan, keyakinan, ketumaninahan di dalam diri kita, tumaninah dalam berilmu, tumaninah dalam ibadah, tumaninah di dalam beramal. Nah, itu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. 5 mutiara ini luar biasa. Makanya kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan hikmah, dan terus ditambah. Walaupun Bapak Ibu misalkan duduknya hanya sebentar, 1 jam di sini, tetapi ketika Allah masukkan ilmu dan hikmah itu, pulang ke rumah mendapatkan ilmu yang banyak. Fahamnya jadi banyak, Pak. Pemahamannya jadi banyak. Yang tadinya nggak ngerti menjadi ngerti. Akhirnya dengan hikmah itu akan merubah hidup kita, pola pikir kita, dan pola laku kita menjadi lebih baik. Berarti dia mendapatkan hikmah daripada ilmunya. Itulah ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang kelima, Bapak Ibu sekalian, untuk yang kelima ini ada pembahasan secara khusus, ya, secara khusus ada 5 bagian lagi. Nah, ini berkaitan dengan ilmu yang kelima ini adalah bahwa hati ini merupakan benteng kita. Jaga benteng itu. Karena apa? Karena setan akan menjebol benteng itu sebelum melakukan yang lain. Jadi untuk menundukkan manusia, setan dan iblis akan menjebol bentengnya terlebih dahulu. Apa bentengnya? Hati, kolbu. Rajanya ditundukkan terlebih dahulu. Karena sudah diketahui bahwa hati itu raja, maka ketika rajanya sudah dikuasai oleh iblis dan setan, gampang anggota tubuh yang lain ya untuk diperintahkan oleh iblis dan setan. Nah, secara ringkas demikian untuk yang kelima, itu penjelasannya insya Allah dalam kesempatan yang lain. Karena itu harus ada pembahasan secara khusus. Ya, kalau berbicara tentang benteng kolbu kita, maka bentengilah kolbu kita, jangan sampai raja kita direbut oleh kekuatan jahat, ya, dari pasukan-pasukan kegelapan, dari iblis dan syaitan, naudzubillah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar tentang rahasia kolbu, ya, walaupun singkat, mudah-mudahan ini bisa kita simak dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, dalam sesi yang masih ada waktu ini, saya persilahkan barangkali ada yang mau bertanya atau yang perlu kita diskusikan pada kesempatan subuh ini. Saya kembalikan kepada pemandu acara. Mangga. Alhamdulillah, tadi materi yang disampaikan oleh Ustaz
yang materinya adalah rahasia kolbu. Mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin bertanya dan memperdalam daripada materi ini. Tapi sebelum saya beri kesempatan kepada bapak dan ibu jamaah sekalian, saya akan mencoba memberikan ringkasan tentang materi daripada rahasia kolbu ini, yang mana dasar-dasar daripada rahasia kolbu yang ada 5. Yang pertama berdasarkan daripada firman Allah, bahwa Allah itu mengetahui hati semua manusia walaupun tersembunyi di dalam dada kita. Jadi kita tidak bisa membohongi atau menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, bahwa Allah itu tidak melihat jasad kita atau rupa kita, apakah itu ganteng, cantik, atau mungkin disebut jelek, akan tetapi yang dilihat adalah kolbu kita, hati kita. Karena jasad itu kita tidak bisa memilih rupa kita itu ingin ganteng atau jelek. Itu adalah sudah qadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah sesungguhnya hati itu adalah raja yang harus ditaati dan pemimpin yang harus diikuti. Karena apa? Karena setiap hati atau kolbu kita itu pasti semua gerak tubuh yang ada di kita, panca indera kita itu akan mengikuti hati kita. Ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, semua itu berdasarkan hati kita. Bila hati kita baik, insya Allah perbuatan kita pun akan baik. Akan tetapi bila hati kita penuh dengan kebencian atau buruk, insya Allah juga perbuatan kita, tangan kita itu akan berbuat yang tidak. Dan yang keempat adalah kolbu ibarat tempat menyimpan mutiara-mutiara. Jadi kebaikan-kebaikan itu tempatnya tentunya harus baik, ditempatkan dengan bersih, dengan indah. Dan itu juga di sini disebutkan bahwa tempat mutiara itu ada 5. Yang pertama, mutiara-mutiara itu adalah yang pertama adalah akal. Yang kedua, ma'rifatullah. Jadi kita harus mengenal Allah. Yang ketiga, ketajaman mata batin kita atau basirah. Yang keempat, niat yang baik, tulus dan ikhlas. Serta yang kelima adalah dengan mutiara atau kolbu yang baik, insya Allah Allah akan berikan ilmu dan hikmahnya kepada kita semua. Dan yang kelima daripada rujukannya adalah hati atau kolbu adalah merupakan benteng terakhir daripada kita, karena iblis atau setan itu akan menembus benteng kita. Bila kolbu kita dapat ditembus oleh iblis, maka hati kita
bisa dipermainkan atau dikendalikan oleh iblis. Oleh karena itu, marilah kita pertahankan benteng yang ada di kalbu kita. Mungkin itu ringkasan atau resume daripada materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-Ibu kami beri kesempatan untuk bertanya dan mempertajam daripada materi tersebut. Demikianlah, silakan kepada Bapak dan Ibu yang bertanya. Ambil Pak Suroto mungkin, Pak Suroto atau Pak Yoto. Pak Suroto sama Pak Yoto kan sama ya, ya tempat tahu. Atau ibu-ibu yang ada di dalam. Atau Pak Norti, jadi absen akhirnya ya. Masih mencari pertanyaan. Oh, ya mungkin ini kecuali Pak. Saya nanya dulu. Ini antara ilmu itu di bawah hikmah. Jadi ini hikmah. Nah, hikmah ini maknanya masih kepala orang masih ada. Di Pancasila itu hal itu hikmah. Hikmah apa hikmah? Iya. Hikmah dari hikmah. Jadi kalau difokuskan dalam sehari-hari kita ketinggalan pesawat di bandara, sakit hati. Kenapa? Ketinggalan. Kenapa? Karena bakal habis uang kita, terbakar satu penerbangan. Tapi ketika Masya Allah ya, dan tidak terjadi, pesawat itu misalnya mengalami kecelakaan. Nah, kita mana bersyukur itu saya tadi terbawa, dan itu banyak kejadian. Untung delay ya. Itu nggak ikut misalnya jadi itu ada nilainya apa ya? Satu kemunduran. Tapi ada juga hikmah yang misalnya kita ikut tes bekerja di suatu tempat, kali menjadi PNS, menjadi tentara, sebagainya, itu nggak lulus. Kata keluarga sudah ambil hikmahnya saja, tapi nanti sakit kan. Nah, itu berbeda makna antara kesyukuran dan artinya tidak normal. Paling kita jati mudah-mudahan ada jalan lain. Ambillah hikmahnya. Nah ini saya ingin penjelasan termasuk tadi ya. Setelah itu dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengenal hikmah ini. Padahal hikmah itu lebih tinggi ya. Mengenal Allah pribadi pada diri. Kalau dulu kita hanya sekedar mengetahui saja. Hikmah lebih dari itu untuk marifat. Segera itu ini pernah pertanyaan dan ya. Baik, ya. Terima kasih Pak Ketua DKM. Ya. Nah ini sebetulnya seringkali kita menjumpai kondisi yang seperti itu, hanya kita mungkin tidak menyadari bahwa itu adalah bagian daripada apa yang Allah kehendaki. Ilmu dan hikmah. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang kita ketahui bisa melalui kita pelajari atau Allah berikan langsung kepada diri kita. Nah, hikmah ini adalah dari kosakatanya hikmah itu semacam kebijaksanaan, atau bisa juga kalau tadi itu kebijaksanaan, kalau Pancasila ini berarti hikmah itu adalah kebijaksanaan. Sikap bijaksana yang ada pada diri seseorang. Itu juga hikmah, ya. Sikap bijaksana, sikap adil itu adalah hikmah. Ya. Kemudian hikmah juga wasairul akhlaqis syarifah. Jadi akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Itu adalah hikmah.
Ya. Oleh karena itu, ilmu yang bermanfaat ini harus menghasilkan akhlakus syarifah, akhlak yang baik. Nah, ketika ilmu itu menghasilkan akhlak yang baik dalam perilaku, maka berarti dia mendapatkan hikmah daripada ilmu itu. Banyak memang makna hikmah ini. Dengan kata lain, hikmah ini adalah sesuatu hal yang tersirat di balik yang tersurat. Karena di dalam ilmu itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Ilmu itu sama dengan kalamullah di dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada ayat-ayat yang tersirat, ada yang tersurat, dan ada yang tersirat. Yang tersurat ini berarti tekstual. Nah, kalau yang tersirat ini berarti kontekstual. Yang tersirat ini lebih banyak dibandingkan yang tersurat. Itulah hikmah daripada ilmu. Ya. Jadi hikmah ini lebih banyak dibandingkan daripada ilmu itu sendiri. Ya. Lebih banyak hikmah. Jadi ketika kita memahami satu ayat, itu hikmahnya banyak. Makanya jangan heran kamu kalau kemudian banyak orang mentafsirkan dengan tafsir yang berbeda-beda. Karena dia menemukan hikmah di balik itu. Termasuk dalam perjalanan ketika kita mengamalkan ilmu, kita mendapat hikmah yang banyak. Dalam perjalanan hidup kita saja kita banyak menemukan hikmah. Itulah af'al Allah yang tersirat di balik apa yang kita ketahui. Contoh tadi, kata Pak Ketua DKM, dia mengetahui bahwa pesawat ini batal berangkat. Gitu. Atau dia mengetahui dia tidak jadi berangkat atau terlambat. Nah, karena terlambat, ketinggalan pesawat. Dia mengetahui apa? Berarti saya terlambat sampai ke tempat tujuan. Mengetahui kan? Tapi tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Nah hikmah itu diketahuinya setelah terjadi. Setelah diketahui telah terjadi, baru kita ketahui, oh hikmahnya tuh itu. Itulah pola kebijaksanaan. Nah, gitu. Nah, apabila kita dengan basyirah tadi, dengan ketajaman mata hati tadi, diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui hikmah di balik apa yang tersembunyi. Nah, itu berarti mendapatkan mutiara. Bukan sekedar mendapatkan ilmunya, tapi mengetahui apa yang tersirat di balik ilmu itu. Makanya orang-orang khawas, orang-orang tertentu seringkali sudah dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tentang sesuatu hikmah yang akan terjadi. Jadi dia mengetahui kenapa sih ini tidak boleh dilakukan? Karena mengetahui hikmahnya. Kalau ini dilakukan akan seperti ini. Kalau tidak maka akan seperti ini. Nah, itu berarti mengetahui hikmah di balik sesuatu yang diketahui. Mengetahui di balik sesuatu yang tersembunyi tadi, Pak. Gitu. Kalau ilmu itu kan mengetahui yang nampak saja, yang nampak, yang dohir. Nah, hikmah ini mengetahui apa yang ada di balik yang dohir itu. Nah, gitulah gitu supaya jelasnya. Ya, makanya seringkali udah ambil hikmahnya saja. Nah, artinya di balik sesuatu yang kita ketahui itu ada yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Dan yang tidak ketahui ini banyak. Seperti tadi kata Pak Ketua kan, ada yang alhamdulillah ini bersyukur katanya kan. Ini mah enggak. Nah, itu jadi banyak hikmah di balik apa yang kita ketahui. Nah, ini bagian daripada mutiara. Sesuatu hal yang istimewa apabila kita diberi oleh Allah mengetahui kemampuan mengetahui di balik apa yang kita ketahui. Bukan sekedar yang tersurat, tetapi yang tersiratnya juga mengetahui. Itu Pak ya. Nah, karena itu mutiara. Ya. Kelebihan, kalau mutiara ini keistimewaan. Diberikan kepada orang-orang tertentu. Maka yang lain Pak. Mungkin ada yang lain, Pak, silakan. Bapak atau Ibu yang di dalam. Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang itu beritahu ada manusia atau Kenapa? Setan. Oh iya. Oh.
Iya ya. Jadi sudur dengan kolbu itu, sudur ini adalah tempatnya. Jadi tempatnya itu di dada manusia, di dada itu, kolbu itu tempatnya di dada manusia. Makanya antara sudur dengan kolbu itu di satu tempat kan Pak. Itu ibaratnya apa ya? Ini piring. Piring ini sudurnya. Nah, pisang ini adalah kolbunya gitu. Jadi kolbu itu letaknya di dada manusia, tapi bukan dada yang ini, dada ruhani gitu. Dada ruhani, Pak. Organ itu tempatnya di situ. Seperti hati kita dan jantung kita kan di dada juga gitu. Ya enggak? Bukan di kaki kan? Jantung tidak diletakkan di kaki ya. Begitu juga kolbu itu diletakkan di dada ruhani kita. Gitu. Itu Pak ya. Maksudnya itu. Oh, tidak langsung di kolbu. Oh, iya ya. Iya. Tapi ke dadanya dulu. Iya. Betul. Begini, karena kolbu itu diletakkan di dada, wadahnya itu di dada, Pak. Maka kolbu ini kan isinya. Sebelum menyentuh isinya kan dipecahkan dulu wadahnya gitu kan, Pak ya. Nah, contohnya misalkan gentong. Jangan gentong dah. Kotak amal. Kotak amal ini duitnya kan nggak tergeletak di lantai, nggak kan Pak ya? Diwadahkan di kotak. Apabila seseorang mau mengambil duit yang ada di kotak amal, digimanakan dulu Pak? Pecahkan dulu kotak amalnya. Pecahkan, rusak kotak amalnya, baru duitnya bisa diambil. Gitu kan? Kalau nggak dipecahkan susah. Kuncinya dibuka dulu, diajurkan dulu, baru duitnya bisa diambil atau dikuras gitu. Begitu juga Pak dengan setan. Dia akan pecahkan dulu apa yang ada dalam dada kita, ya, sehingga dada kita menjadi sempit, menjadi susah, menjadi gelisah, menjadi frustasi, putus asa, hancur dada kita, tidak ada bentengnya. Nah, udah hatinya tinggal dicomot sama iblis, udah nggak ada tempatnya loh, nggak ada bentengnya, ambil. Jadi wadahnya dihancurkan dulu Pak, seperti kotak amal tadi. Gitu, itu langkah-langkah setan untuk menghancurkan manusia. Gitu. Karena ketika kolbunya dikuasai, maka mata, hati, pikiran, tangan, kakinya sudah bisa dikuasai sesuai dengan perintah setan. Kalau hatinya sudah dikuasai. Gitu Pak ya. Bisa masuk Pak penjelasannya kira-kira? Iya, makasih. Yang mungkin ada yang lain? Silakan, masih ada waktu. Ibu-ibu yang di dalam, dikeluarkan aja Bu kalau Iya betul. Ya Bapak atau Pak Suroto, ini yang agak kedengaran suaranya sama tahu. Kadang-kadang ada pertanyaan tapi menyampaikannya seperti apa ya. Iya. Mungkin nanti kita akan bantu. Ya mungkin saya dulu. Silakan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita di hati kita atau diri kita itu selalu baik. Ya, betul. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya hubungan juga itu sangat berat kita untuk menjaga hati kita, karena juga kita melihat, mendengar, kadang-kadang jengkel atau bersama dengan tetangga mungkin, dengan saudara kita, dengan orang tua kita dan lain-lain. Bagaimana caranya agar hati kita itu terjaga kiat-kiatnya untuk menjaga hati kita agar hati kita itu menjadi hati yang kolbu saling. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baiklah. Ini pertanyaan yang sebetulnya pertanyaan sehari-hari Pak. Nggak usah yang rumit-rumit bertanya itu seperti ini, karena ini yang kita alami ya. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa menjaga hati ini luar biasa beratnya, karena pertama banyak yang mempengaruhi itu, bukan hanya itu. Dari dalam diri kita sudah ada. Gitu. Kita sudah sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam diri kita yang disebut dengan nafsu, hawa nafsu. Nah kemudian hati kita juga akan berhadapan dengan faktor eksternal. Kalau nafsu ini internal, eksternal itu siapa? Lingkungan. Lingkungan itu mulai dari rumah.
Karena kita berinteraksi dengan istri, dengan anak, dengan cucu, yang mereka juga punya kolbu masing-masing, punya pikiran masing-masing. Apabila kolbu dan pikiran istri kita, anak kita tidak terjaga, naudzubillah misalkan rusak, ini kan timbul perilaku dan ucapan yang rusak juga, yang salah juga. Nah, ketika kita berhadapan dengan seperti ini, hati kita boleh jadi terganggu. Terganggu, kita sudah berusaha gitu kan, untuk memperbaiki hati. Celetuk, pamajikan ngomong sangeunahna gitu. Sakit ya? Aduh, nah disitulah makanya ingat deh. Caranya kembali lagi ingat kepada Allah. Kuncinya satu aja Pak sebetulnya. Untuk mengatasi faktor eksternal ini, kita yakini bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah kodrat dan iradat dari Allah. Artinya, ketika istri kita mengucapkan kalimat yang kasar ke kita, langsung kita ingat kepada Allah. Ya Allah, Allah mengizinkan istri saya ngomong kasar ke saya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin istri saya berucap kasar ke saya. Berarti Allah mengizinkan istri saya mengucap kasar ke saya. Ada apa ini? Boleh jadi ada kekeliruan dalam diri saya. Sebab kalau tidak ada, tidak mungkin Allah mengizinkan dia ngomong kasar. Gitu. Introspeksi langsung Pak. Jadi dia tidak melihat kepada istrinya, ingat kepada Allah. Karena Allah lah yang menggerakkan lidah istri kita untuk berkata kasar kepada kita suaminya. Buru-buru istighfar. Jangan-jangan saya pernah salah kepada istri ini. Istighfar. Dan setelah istighfar, segeralah turunkan kemaafan kita. Timbulkan rasa maaf kita kepada istri kita. Jangan kemudian dinaikkan egonya, marahnya, itu akan membinasakan hati kita. Termasuk, kenapa tetangga saya kok misalkan sikapnya kurang baik kepada saya? Ingat lagi kepada Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan tetangga saya berbuat kurang baik kepada saya. Begitu. Semua itu atas kehendak Allah. Allah yang ngatur. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin itu terjadi, gitu aja. Beres, Pak. Makanya kita tidak akan buru-buru menyalahkan orang. Ingat kepada Allah, nah insya Allah membuat hati kita tenang, dan pada akhirnya Allah jugalah yang akan memperbaiki itu semua. Ketika Allah menutup mulut orang, orang tuh gak bakalan ngomong. Gak bakalan. Emang yang membuka mulut itu siapa yang mengizinkan? Allah. Orang tidak akan bisa berbicara kasar kepada kita kalau Allah tutup mulutnya. Tidak mau bicara. Begitu juga ketika dia diizinkan Allah untuk berkata baik, dia akan berkata baik. Nah, gitu. Ini dalam rangka memperbaiki hati kita, mengontrol hati kita, Pak. Gitu. Ini akan menimbulkan islah kebaikan bagi kita. Tidak mudah menyalahkan orang lain. Buru-buru introspeksi diri. Boleh jadi saya ada salah, ada dosa, gitu. Dan sekali lagi, kuncinya adalah apapun yang terjadi, langsung ingat kepada Allah, jangan ingat kepada makhluknya. Jangan kepada orang yang berbuatnya. Gitu Pak. Ya. Nah, insya Allah itu manjur Pak. Kalau ingat kepada manusianya bahaya. Bayangkan kalau yang berbuatnya itu 10 orang. Semua kita sasar. Habislah kita energi kita Pak. Kalau ingat kepada Allah, ketika Allah menghentikan semua orang itu berhenti. Ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sandarlah kepada Allah. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai urusan kita. Ya. Fatawakkal ala Allah. Fa huwa hasbuh. Pada siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia dirinya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, kalimat ini manjur banget, luar biasa Pak. Ya. Itu ya barangkali. Ya, mungkin ada yang lain Bapak-bapak atau mungkin berpikir apa yang mau ditanyakan atau ibu-ibu ada Bu? Ya Bu, tadi saya sentil terus ibu-ibu. Ayo dong pertanyaan supaya nanti bapak-bapak juga saya nih. Pancing Bu, pancing saya untuk menyentil bapak-bapak. Ibu yang mancing ya. Iya. Baiklah teman-teman sekalian, ibu-ibu yang tadi kita sudah mendengarkan uraian daripada pengajian kita yang berjudul rahasia kolbu.
sehingga mudah-mudahan apa yang kita dapati hari ini menjadikan dasar, menjadi cerminan bahwa kolbu kita itu perlu dijaga. Tentu saja kolbu sangat sulit untuk dijaga karena setan itu akan selalu merusak. Baik ada dalam nafsu kita sendiri atau eksternal kita, di lingkungan kita, dan juga mungkin pekerjaan kita, tapi semua yang akan menyebabkan kolbu kita itu akan berubah. Sebelum kita tutup, mari kita dengarkan kesimpulan daripada kajian kita hari ini kepada Baik, terima kasih. Dalam kesempatan kalam penutup untuk pengajian pada subuh ini, saya hanya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian risalah ini ada kekeliruan. Karena tidak mudah, Pak, untuk menyampaikan risalah ini. Saya berusaha untuk menyampaikan ini sesuai dengan isi kitab, tapi boleh jadi ada yang keliru. Pasti banyak yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pengarangnya Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, apabila ditemukan kekeliruan, kesalahan dalam penyampaian ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ada menunjukkan kelemahan diri saya sendiri. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Pak, insya Allah, ya, Pak, insya Allah kita yakin kehadiran kita tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini akan terus menjadi wasilah tercurahnya ilmu dan hikmah kepada anak cucu kita, insya Allah, Pak. Tidak akan sia-sia. Anak cucu Bapak Ibu, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Mohon maaf, hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,